Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan surah Al-Hijr. Kita baru mulai tahap kedua di mana pembahasannya dari ayat per ayat. Kalau sebelumnya kita memilih isyarat pertolongan Allah kepada kita, ya, ada 7. Ya. Kemarin kita diskusi tentang ayat 7. Ya. Kita sampai ke ayat ketiga. Mari kita lanjutkan kajiannya. Ayat ketiga ini merupakan ayat-ayat yang penuh dengan pelajaran bagi kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir itu, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Ini dikategorikan orang kafir. Sebetulnya kalau kita membaca, ketemu dengan orang kafir, ada 2 pemahaman. Satu, memang orang kafir yang dimaksud. 2 adalah apa-apa yang dilakukannya itu masuk kategori orang kafir. Maksudnya gitu, ya. Seperti biarkanlah ya'kulu, mereka makan bersenang-senang, wa tamatta'u, bersenang-senang, wa yulhihimul amal, melalaikan dengan angan-angan kosong, gitu. Ya. Fasawfa ya'lamun. Jadi kelakuan seperti ini ya kelakuan orang kafir. Jadi kalau orang Islam, ya, mengaku Islam, kalau dia melakukan seperti ini ya kafir. Nah, gitu maksudnya, ya. Jangan kita mendengar di awal itu orang kafir itu, udah kita karena orang beriman tidak termasuk itu, tidak. Biasanya sudah kelakuan yang top, itu, ya, kelakuan yang top. Mari kita akibat dari makan minum senang-senang, ya, berangan-angan, ya, dengan kosong. Ya, kalau orang Islam, ya, hidup sehari-hari, sholat enggak, ya, zakat tidak, hartanya dihabiskan untuk bersenang-senang, ya, jalan-jalan, berjudi, ya, dan sebagainya, berangan-angan kosong. Artinya dia punya pikiran, ya nantilah urusan akhirat itu nanti sajalah, ya, urusan kita kalau sudah mati nanti, ya. Kemudian berangan-angan punya cita-cita membangun apa misalnya gitu, kosong. Nah, itu masuk kategori kafir, ya, seperti itu. Nah, mari kita cari ayat lain yang menjelaskan secara rinci. Kalau ayat ini kan bersifat umum, ya. Mari kita lihat surah Yunus. Nah, surah Yunus, ya. Surah Yunus ayat
ayat nomor 7 ya, 7 dan nomor 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, ya, tidak bicara masalah kafir, dah, ya, gitu. Tempat mereka itu di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi 4 ya syarat sehingga bisa menjerumuskan orang ke neraka. Mereka tidak ingin berjumpa dengan Allah, ya, bertemu dengan kami, kata Allah. Ya. Artinya dia tidak tahu, ya, tidak belajar, karena kehidupannya dibuat bersenang-senang saja, dihabiskan waktunya, tidak akan mungkin dia belajar. Tuh. Kedua, dia merasa puas dengan kehidupan di dunia ini, ya, gitu. Seperti kita ini, ya, kita tidak merasa puas dengan kehidupan dunia ini, ya. Tidak menjadi cita-cita kita, karena kita merasa bahwa di dunia ini sebentar, gitu, ya. Merasa tentram di dunia ini, hidupnya tentram, kita gelisah, ya, kita gelisah. Bagaimana akhir kehidupan kita, bagaimana amal kita, ya. Kita mungkin tentram kalau kita berzikir, gitu, ya, gitu. Dan mereka melalaikan ayat-ayat kami. Ini kata-kata yang kalau Allah mengatakan kami itu 2 pengertian. Bisa menunjukkan aku, tapi dibahaskan kami, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa kami itu termasuk yang dilakukan malaikat dan sebagainya. Tapi di sini kami menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu ditanya oleh kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, mengapa kadang-kadang aku, kadang-kadang kami, nah, gitu. Biar kita jelaskan, dia nggak sampai, pemahamannya nggak sampai, ya, gitu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen kita ketemu dengan Allah, ya, pengen ketemu dengan Allah, tapi syaratnya, ya, wa man kana yarju rabbih, barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, tidak ada lain, falyamal amalan shalihah, tidak ada lain, kita beramal sungguh-sungguh sesempurna-sempurnanya dan tidak mensekutukan di dalam ibadah itu selain Allah. Itu syarat, 2 syarat. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ya, ayat 110, ya. Jadi bertemu dengan Allah itu ada syaratnya. Falyamal amalan shalihah, beramal yang sungguh-sungguh, yang bermutu tinggi, ya. Wala tusyrik, tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya itu kecuali semata-mata karena Allah. Nah, itu syarat 2, ya.
Waradu bil hayatid dunya, mereka redo, senang, redo dengan kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak merasa senang dengan dunia ini, bukan tidak redo dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, bukan, ya, bukan tidak redo kepada apa-apa yang dikarunia Allah kepada kita, bukan itunya. Tapi secara umum kita tidak terasa tentram dunia ini. Kita ingin kembali, ya. Mengapa buktinya kita ingin kembali dan beramal yang sebaik-baiknya? Coba renungkan. Berani tidak kita tidak sholat subuh, ya, apalagi berjemaah? Takut kita, ya. Pagi-pagi sudah bangun, ya, sempat sembahyang tahajud dulu. Pokoknya sasaran kita paling tidak berjemaah rame-rame karena takut, karena ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin kita tampilkan amal-amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'annu biha, mereka merasa tentram. Kita akan tentram kalau kita berzikir, ya kan? Janji Allah, berzikir itu akan memberi ketenangan kepada kita. Dan yang terakhir, walladzina hum an ayatina bighafilin, dan mereka mengabaikan ayat-ayat kami. Maka orang-orang yang seperti akan masuk neraka. Berarti sebaliknya, ini aku nanti efisien sekali, gitu, ya. Kalau orang yang masuk surga, ya, artinya pengen berjumpa dengan Allah, ya. Terhadap kehidupan dunia ini, ya, kita tidak merasa senang. Artinya kita ingin siap-siap kembali, ya. Tidak merasa tentram, ya. Kalau kita nak berzikir, ya, mengingat Allah dan sebagainya, dan tidak mengabaikan ayat-ayat Quran, kita pahami, ya, kita renungi dan kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Apa yang terbaik di dalam bacaan kita kerjakan, ya. Nah, ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah tempat kembali ke neraka, bima kanu yaksibun, karena apa yang dilakukannya. Terbayang oleh kita. Nah, sekarang Allah menceritakan di dalam ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, gitu. Dengan beramal soleh tadi bukan sembarang amal. Falyamal amalan soleh. Falyaman amalan soleh. Kalau ya, di ujungnya itu artinya amal yang sempurna, ya, yang masa baik-baiknya dengan ilmu yang tinggi, ya, gitu, ya. Itu. Yahdihim, mereka akan diberi petunjuk oleh Tuhannya, oleh Tuhan mereka, Rabbuhum biimanihim, karena keimanannya. Nah, ingat, kalau Allah menggunakan, Quran menggunakan hum, mereka, itu bukan bicara kepada mereka, itu bicara kepada kita, kum. Tapi ini persoalannya, persoalan ini berat, itu,
ya, berat, tidak mudah dicapai seperti ini. Tidak mudah tercapai orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Tidak mudah mencapai yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Itu nggak mudah, itu ya. Beramal soleh, tapi belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik dia kerjakan. Maka kita selalu berdoa di dalam surah Al-Aqaf. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, ilhamkan kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Agar aku bersyukur, bagaimana aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan orang tuaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihim. Biasa dibaca surah Al-Qaf 46 ya, surah 46 ayat 15 ya. Kok menyimpang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi, ya berikan kepadaku wala walidayya, berikan ilham kepadaku, wa an amalan sholihan tardo, agar aku beramal yang soleh, yang kau ridhoi. Bayangin nih, ya, beramal kan sudah sesuatu yang baik, sudah pasti baik beramal. Tapi mengapa kita minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal yang kau ridhoi? Ya, wa an amalan sholihan tardo, yang kau ridhoi. Jadi tentu di dalam perjalanan hidup seseorang, ya, akan diridhoi Allah apa yang diamalkannya. Misalnya dia jadi dermawan, ya, dermawan luar biasa, infaknya luar biasa, misalnya seperti itu, ya. Karena Allah meridhoi, ditunjukkan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap orang, ya, di dalam surah Al-Isra ayat 84, ya, kullu ya'mal ala sakilati. Setiap orang itu beramal sesuai dengan lingkungannya, dengan kecenderungannya, dengan talentnya, gitu, ya. Kalau misalnya orang ingin beramal, dia mempunyai kemampuan kepemimpinan, dia beramal melalui organisasi, misalnya begitu kan, gitu, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kamilah mohon supaya kesolehan ini dilanjutkan kepada keturunan, anak cucu kita, gitu, ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya kepada Engkau aku bertobat, dan sesungguhnya aku orang yang berserah diri. Ya, gitu, ya. Nah, orang seperti ini, orang yang berdoa seperti ini, yang terus menerus doa seperti ini, dan tercapai doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulaika allazi taqabbalu anhu, mereka itulah yang diterima doanya, anhum, ibadahnya, ya.
natakabbalu anhum ahsana ma'amilu, diterima amalnya yang lebih baik nilainya itu dibandingkan apa yang dia kerjakan. Nah gitu ya, dia beramal ya, diperoleh suatu nilai amal yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Karena apa? Karena dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pilihkan ya Allah, pilihkan amal-amal yang Engkau ridhoi, gitu. Jadi dia hidup ya, hidup dengan amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan diterima amal-amalnya itu lebih baik dari apa yang dikerjakan. Ya. Wanatajawazu an sayyi'atihim, wanatajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni dari kesalahan-kesalahan. Ini katanya khusus, kata wanatajan khusus. Bagaimana ya? Digambarkan itu sulit itu, seperti kita lolos ya, lolos dari misalnya kita hanyut ya. Nah di dalam hanyut itu kita lolos, nah, gitu kira ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah kita kembali ke surah Yunus tadi ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir airnya di bawah surganya itu ya, mengalir air di bawah surganya itu, fi jannatin na'im. Apa dia bilang kalau kita sudah masuk surga nanti ya, waktu kaki kita masuk ke dalam surga, apa kita bilang? Ayat selanjutnya, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering dibaca orang tua-tua kita di dalam doa-doa, selalu dibaca ya oleh orang-orang tua kita dulu. Ini doa atau pernyataan kita waktu kita masuk surga. Maka masuk surga ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang membaca doa ini. Mudah-mudahan da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.